Selamat malam Pak dosen dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan ini menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Arniwati Dapadu dengan NIM 2122032. Pada video ini saya ingin menjelaskan terkait tugas yang diberikan dalam mata kuliah pemrograman berbasis framework menggunakan Laravel. Di sini ada 4 tugas yang saya kerjakan terkait dengan yang pertama itu menampilkan produk antara stok ini ada atau kehabisan dengan menggunakan perulangan for each. Kemudian yang kedua ini menampilkan ini angka bilangan ganjil dari 1 sampai dengan angka 20. Kemudian yang sampai dengan angka 19. Kemudian yang ketiga itu mengecek kelulusan mahasiswa tergantung dengan nilai dan memberikan predikat kepada mahasiswa tergantung nilainya. Kemudian yang ketiga itu yang keempat itu menampilkan angka mundur dari angka 10 sampai ke angka 1. Nah, di sini saya menggunakan di halaman blade ini, halaman welcome di sini saya membuat untuk menampilkan beberapa halaman yang bisa kita akses di center. Contoh kayak begini, halaman di bagian sini, ini halaman utama atau halaman welcome pada pekerjaan proyek ini. Kemudian yang pertama itu yang saya jelaskan di sini di bagian view. Di sini saya sudah menyiapkan shortcode-nya dan saya akan menjelaskan beberapa dari shortcode yang saya buat. Di sini di bagian controller saya sudah membuat controller sebanyak 4 untuk mahasiswa, untuk produk, untuk controller, untuk angka dan juga untuk bilangan ganjil. Nah, yang pertama di bagian view di sini saya juga sudah membuat 4 view, file, ada untuk halaman untuk produk, bilangan mahasiswa, ganjil dan bilangan ganjil dan juga angka mundur. Kemudian juga di bagian WPHP di sini ada 4 juga yang saya buat di sini. Kemudian di bagian sini root sini ada 4 juga yang saya buat. Terus saya akan menjelaskan dari bagian pertama ini tentang produk. Di bagian produk ini saya membuat variabel produk yang di dalam produknya ada nama, barang, harga dan juga stok tersedia atau tidak. Kemudian di sini di return view di sini saya panggil dulu dia punya view-nya yaitu produk. Kemudian di complete ini panggil nama variabel yang ada di bagian atas sini. Dan di bagian view di sini ada blend. Kemudian di sini menggunakan for each antara produk. Kita bisa di sini menggunakan variabel produk atau variabel barang. Di sini for each-nya ini menggunakan harga, RP-nya harganya berapa, kemudian ini stok tersedia atau juga tidak. Dan kita tutup dengan for each. Di bagian WPHP di sini ada produk, kita panggil dia punya nama variabel, kemudian kita panggil dia punya produk controller atau kontrol yang kita buat di bagian terminal. Begitu juga di bagian bilangan angka bilangan ganjil kontrol di sini seperti yang saya jelaskan di sini menggunakan variabel i sama dengan 0. Kita return kita panggil dia punya view-nya dan juga di sini panggil dia punya nama variabel yang ada di atas. Kemudian di sini bagian view ini menggunakan perulangan for, yaitu variabel i sama dengan 1, variabel i lebih kecil sama dengan atau sama dengan 20, variabel i tambah sama dengan 2. Jadi dia itu bilangan ganjil, dia akan bertambah 2 terus. 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7 gitu dia punya untuk bilangan ganjil. Kemudian di bagian view, di bagian web juga, di bagian root-nya saya buat sama seperti yang di bagian produk tadi. Nah, di bagian web ini semua di bagian root ini semua kontrol atau view yang saya panggil itu sama semua. Hanya bedanya
nama kontrol dan juga ini variabel. Kemudian di bagian cek kelulusan mahasiswa. Di dalam cek kelulusan mahasiswa di sini menggunakan variabel, kemudian ada nama, nilai dari mahasiswa. Kemudian di sini kita panggil dia punya nama variabel dan juga nama blade atau nama view-nya. Kemudian di bagian angka di sini, di bagian view di sini ganjil menggunakan variabel ini perulangan for. Di sini di bagian sini menggunakan variabel for each. Dalamnya ada if else if. Di sini if-nya jika mahasiswa mendapatkan nilai lebih besar atau sama dengan 80, maka dia mendapatkan A. Jika mahasiswa mendapatkan nilai lebih besar 70, maka dapat B. Jika mahasiswa mendapatkan nilai lebih besar sama dengan 60, maka C. Dan jika mahasiswa tidak mendapatkan yang lebih kurang dari 60 di sini, maka dia tidak akan lulus. Kemudian kita tutup dengan and if dan juga and for each. Kemudian di bagian angka mundur, di atas ini di bagian kontrol angka mundur, dari angka 10 dia akan mundur. Di sini panggil dulu dia punya view dan di sini panggil dia punya variabel. Ini bagian di sini dia menggunakan while, variabel angka lebih besar sama dengan 1, maka dari angka 10 dia akan kurang-kurang ke angka 1. Dia akan mundur sebanyak 1 kali. Kemudian tutup dengan and while. Nah, coba saya jalankan, hasilnya seperti ini. Contoh tugas 1. Nah, di sini ada harga tersedia, habis, dan juga tersedia. Kemudian yang bagian kedua, ini angka 10. Dia akan mundur, ini kurang dari 10, dia akan kurang 1, 9, kurang 8, sampai dengan angka 1. Kemudian ketiga, ini bagian cek kelulusan mahasiswa. Nah, ini mendapatkan 80, mendapatkan A. Tadi kalau dapat 80 tadi A, lebih besar sama dengan 80 dapat A, lebih besar sama dengan 70 dapat B, lebih besar sama dengan 60 dapat C tadi, tapi dia dapat 65, tetap dapat C. Dia dapat 55, di bawah dari 60, dia tidak lulus. Kemudian di bagian tugas 4, di sini dia angka ganjil dari angka 1. Seperti yang dijelaskan pada blade atau kontrol tadi, dia akan bertambah sebanyak 2 kali. Contoh 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, sampai dengan angka 19. Oke, begitu saja penjelasan shortcode yang saya buat. Terima kasih dan selamat malam.